Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Astagfirullahaladzim, amma ba'du. Bapak Ibu lan sedaya kaum muslimin muslimat jamaah rahimakumullah. Kesepindah monggo kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Yen dalu menika kula njenengan sami tasih saged nglampahi ing antawisipun kewajiban inggih menika salat Isya kalian berjamaah. Mugi-mugi amalan kula panjenengan sami khususipun wonten ing bulan Ramadan menika tansah dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Boten supaya kula njenengan sami monggo sarengan tansah menjaken sholawat salam dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumrambah dumateng keluarga, para sahabat lan kaum muslimin muslimat, dan mugi-mugi kula panjenengan sami pikantuk syafaatipun benjang wonten ing yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sedaya kleres dalu menika tanggal 17 nggih. 17 Ramadan 1444 Hijriah. Angka 17 niki termasuk angka yang istimewa. Siji 17 Ramadan, nggih. Peristiwa yang biasanya dikenang sebagai nuzulul Quran. Nomor lorone 17 rakaat. Sing kula panjenengan sami wajib nglampahi inggih menika salat 5 waktu. Nomor telune bangsa Indonesia 17 Agustus, peristiwa bersejarah yaitu hari kemerdekaan Republik Indonesia. Pas menurut sejarah itu dulu terjadi pada bulan Ramadan juga. Maka dari itu izinkan pada kesempatan ini saya menyampaikan sedikit tentang surat yang mengkaitkan dengan peristiwa turunnya Al-Quran, yaitu surat Al-Qadar. Dan kita sering mendengar ada istilah yang namanya Lailatul Qadar. Mugi-mugi kula njenengan sami niki menangi ulih Lailatul Qadar. Nggih. Amargi keutamaanipun melebihi dari 1000 bulan, luar biasa. Surat Al-Qadar ini adalah merupakan surat yang termasuk turun di Mekah yang disebut surat Makkiyah. Diturunkan sesudah surat Abasa. Surat Al-Qadar ini terdiri dari 5 ayat. Al-Qadar artinya kemuliaan, diambil dari perkataan Al-Qadar yang ada pada ayat pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadar, yang terdapat pada ayat ini. Adapun isi pokoknya dari surat Al-Qadar ini adalah Al-Quran mulai diturunkan pada malam Lailatul Qadar yang nilainya lebih dari 1000 bulan. Pada para malaikat dan malaikat Jibril turun ke dunia, ke bumi pada malam itu, yaitu Lailatul Qadar, untuk mengatur segala urusan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, untuk lebih jelasnya saya bacakan ayat dan arti terjemah dari surat Al-Qadar ini. Dengan harapan nanti kita bisa mengambil hikmah, ibroh serta pelajaran dari surat Al-Qadar ini. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaan. Jadi Lailatul Qadar itu disebut sebagai malam kemuliaan. Kenapa disebut malam kemuliaan? Yang dalam bahasa yang sering kita sebut Lailatul Qadar, yaitu suatu malam kemuliaan, kebesaran, karena pada malam itu permulaan turunnya Al-Qur'an. Kemudian pada ayat yang kedua, wa ma adraka ma lailatul qadr. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Nah, ini Allah kembali menegaskan, mentaukidkan pada ayat yang kedua ini mengenai yang disebut Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Nah, pada ayat yang ketiga ini yang kemudian menjadi inti dari surat Al-Qadar ini. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan kalau dihitung menurut kalkulasi tahun itu kurang lebih kira-kira 83 tahun. Jadi kalau orang kita kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat menjumpai, menangi, pikantuk malam kemuliaan itu, kita seperti halnya beribadah selama 1000 bulan. Nah, menurut penjelasan ulama itu, kenapa kok ada Lailatul Qadar antara lain? Kenapa Gusti Allah ndadekna ana wengi sing satu malam itu lebih baik dari 1000 bulan? Kenapa? Apa temenan apa ora? Allah itu dalam janjinya tidak mungkin berdusta, berbohong, mengingkari, pasti gitu. Jadi malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Nah, menurut ulama, kenapa ada malam Lailatul Qadar itu? Karena umatnya Nabi Muhammad itu usianya pendek-pendek. Jadi usia kita umat Nabi Muhammad bangsa Indonesia umurnya kira-kira kurang lebih rata-rata sekitar 70 tahun lah, 70 tahun. Nah, untuk mencapai kebaikan sebagaimana umat-umat terdahulu yang umurnya panjang-panjang, umurnya dulu itu ada yang 1000 tahun, ada yang 900 tahun, Nabi Nuh itu. Nah, kalau ada kita bisa menjumpai malam kemuliaan ini, berarti kita seperti beribadah selama 83 tahun. Nah, ini luar biasa. 1000 bulan itu. Nah, pertanyaannya kemudian, kenapa ada malam Lailatul Qadar itu? Dan apa itu, kapan Lailatul Qadar itu? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril sebagai pemimpinnya para malaikat dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Jadi semua malaikat turun termasuk malaikat Jibril pada malam kemuliaan itu. Maka barang siapa yang pada malam kemuliaan itu beribadah, barang siapa yang pada malam kemuliaan itu mengingat Allah, memenuhi panggilan Allah, dia insya Allah akan mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi ketika malam hari berbuat maksiat, berbuat dosa, melanggar aturan Allah, nggih mboten pikantuk Lailatul Qadar. Nggih. Bablas Lailatul Qadar ora uman orang liwati, kula jenengan sami mboten menangi. Nah, niku. Kapan peristiwa Lailatul Qadar itu? Ya, disebutkan salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Jadi malam kemuliaan itu mulai dari malam hari sesudah kita melaksanakan sholat Isya
sampai menjelang terbit fajar. Ini. Lalu kapan terjadinya Lailatul Qadar itu? Ulama berbeda pendapat. Ada yang menyatakan Lailatul Qadar itu tanggal 17 Ramadan, ada yang menyampaikan pendapat berdasarkan keterangan dari Nabi, Lailatul Qadar itu datang pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, pendapat yang paling banyak diikuti adalah malam ganjil 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tanggal selikur, tanggal 27, utawane tanggal selawe, utawane tanggal 17, utawane tanggal 29. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang Maha tahu kapan pastinya terjadi Lailatul Qadar itu. Karena kalau langsung diumumkan, wah, kita ini bisa nanti ngujak ibadahnya hanya pada malam itu saja mungkin. Wah, Lailatul Qadar kapan sih Kike? Nah, misalnya bisa diintip pakai ru'yah atau pakai hisab. Nah, itu tidak bisa dirahasiakan oleh Allah. Maka kewajiban kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah Lailatul Qadar atau malam kemuliaan itu. Salah satu ayat surat yang ke-97 di dalam Al-Qur'an yang menerangkan tentang keutamaan Lailatul Qadar. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita berusaha berikhtiar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita ini mendapatkan Lailatul Qadar, yaitu malam ketika Al-Quran diturunkan ke Baitul Izzah, ke langit bumi, lalu nanti diturunkan pertama kali kepada Nabi Muhammad pada tanggal 17 Ramadan, itu yang disebut dengan peristiwa Nuzulul Quran itu. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, manfaat, dan kita bisa menjumpai Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.